Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang keberuntungan ya. 3 keberuntungan kamu di bulan Maret. Seperti apakah itu kita akan coba cek ya. Tapi ingat, Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya, kita akan ambil 3 kartu keberuntungan kamu ya. Oke, 3 keberuntungan Aquarius di bulan Maret. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini 3 keberuntungan kamu ya. Wow, ada Death. Jadi kamu jangan khawatir. Kita akan membaca tentang keberuntungan. Jadi kalau keberuntungan, kartu Death ini, dia ada 2 arti, positif dan negatif. Jadi kamu jangan khawatir ya, oh ada kartu Death. Enggak ya. Nanti kita lihat klarifikasinya juga. Seperti apa klarifikasi dari kartu tarot. Kita buka dulu ya semuanya. Kita juga akan melihat zodiak-zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Jika kamu memfokuskan seseorang tersebut. Oke, kita akan coba lihat. Yang pertama, keberuntungan yang pertama, kita akan ambil klarifikasinya. Ya. Ini ada 2. Oke, 2-2 dulu ya. Oh, ini langsung 3. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Ya. Nine of Cups. Jadi untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada, wow, ini lebih ke Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Terus ini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, dan ini juga ada Leo. Kartu Death ini juga Scorpio ya, Scorpio ini. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Wow, ini kebetulan sekali nih, sinkron kartunya ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Kalau dari bottom ya, aku melihat dulu di sini ada sebuah kesalahan. Namun di sini dibaca intinya kesalahan itu benar-benar kamu bisa terima gitu loh. Namanya kita manusia ya, pasti pernah melakukan kesalahan ya, melakukan hal-hal yang mungkin gagal atau apa ya, itu pasti sering terjadi. Namun di sini kamu benar-benar akan menerima keadaan itu. Nah, mungkin dengan begitu akhirnya kamu akan mengalami satu keberuntungan. Keberuntungan itu seperti apa? Ya, kita akan coba lihat satu keberuntungan kamu. Nah, di sini ya. Ini keberuntungan kamu yang pertama. Ada failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi ini adalah kegagalan. Kenapa sih Kak? Kok kegagalan Kakak jadikan sebuah keberuntungan? Nah, jadi kita harus melihat sisi positifnya. Namanya kita manusia yang aku katakan tadi ya, pasti sering gagal. Karena dengan gagal itu kita bisa belajar. Belajar dari kegagalan ya. Aku memahami di sini ya. Aku memahami bahwa kesalahan hanyalah kesempatan untuk kita belajar. Ini kesempatan. Intinya kita belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan sehingga kita tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak untuk kita. Dan aku melihat dengan kegagalan ini, kamu akan menjadi seseorang yang kuat dan kamu menjadi orang yang tidak rapuh begitu loh. Nah, ini keberuntungan bagi kamu. Karena jika seseorang yang tidak pernah gagal, terus ketemu dengan kegagalan nantinya, dia akan menjadi rapuh. Tapi kalau kamu sudah ditempa menjadi seseorang yang sering gagal, jatuh bangun, ya, kamu sangat banyak belajar dari itu dan kamu anggap itu adalah kesempatan untuk kamu merubah ataupun cari yang terbaik ya. Maka dengan begitu kamu anggap itu adalah sebuah keberuntungan. Oke? Nah, jadi kita harus merubah mindset kita terhadap apa yang terjadi pada kita.
Ya, karena apapun yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Nah, aku juga melihat di sini ada Six of Cup. Oke, ada hubungan yang gagal. Ini mungkin tentang sebuah cinta ya, tentang aku bersemangat sekali nih, karena kemarin aku nggak bikin readingan ya, jadi hari ini aku harus fokus untuk readingan. Ingat juga ya, bagi teman-teman yang ingin personal reading, kamu bisa cek kontak person di kolom deskripsi, yaitu berbayar ya, untuk yang lebih personal lagi. Oke, di sini ada Six of Cup. Aku melihat kamu mungkin dulunya pernah gagal dalam percintaan. Kau pernah gagal dalam menjalin satu hubungan. Namun, kegagalan itulah yang menjadikan kamu banyak belajar, mungkin banyak lebih selektif, lebih memperbaiki diri gitu ya, jauh lebih baik gitu. Nah, ternyata dengan kamu introspeksi diri dan dia juga seperti itu, maka seseorang itu mulai ingin kembali. Andai kata kamu itu kayak, "Oh, aku salah ya dulunya. Aku seharusnya tidak seperti ini bersikap atau bertindak atau memperlakukan dia," atau sebaliknya ya di sini ya. Karena ini juga energi vice versa ya, bisa kebolak-balik energinya. Jadi ada seseorang yang ngerasain kalau kamu itu, oh, udah sangat berubah sekali. Karena kamu belajar dari kegagalan gitu loh. Dan pada akhirnya orang-orang yang dulu tidak mempedulikan kamu atau mereka lebih mengabaikan kamu, sekarang dia berbalik, melihat ya, karisma kamu, melihat siapa kamu sebenarnya ya, dan mereka benar-benar melihat kamu itu secara ya intuisi dia gitu loh, "Aku kok ngerasain kamu itu berbeda ya." Nah, dan aku juga melihat kamu itu akan lebih sangat spiritual ya, karena orang yang, spiritualnya itu meningkat, dia itu karena pernah mengalami hal-hal yang ini, kegagalan. Jadi kalau orang yang udah menjadi spiritual, itu adalah orang yang pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, orang yang mengalami kegagalan. Nah, itulah menjadikan dia menjadi seorang yang sangat spiritual. Tapi kalau orang yang tidak pernah gagal, dia akan lengah, dia akan terlena gitu loh dengan apa yang saat ini dia miliki. Jadi kamu harus bersyukur, inilah keberuntungan aku. Yang pertama itu aku lebih spiritual dan banyak orang-orang ternyata berbalik menyukai aku. Kamu memang sudah berubah. Nah, ini juga ada Seven of Cup. Banyak nanti orang-orang yang akan datang kepada kamu, banyak orang-orang yang akan terkoneksi dengan kamu. Dan itu membuat kamu menjadi bingung untuk memilih, mana ini ya yang baik menurut aku, yang tepat untuk aku, yang layak untuk aku. Kamu akan berpikir seperti itu nantinya. Ya, karena kamu sudah banyak belajar dari kegagalan. Jadi kamu memperbaiki, menata kembali ya diri kamu, introspeksi diri ya. Kamu benar-benar menjadi orang yang udah bertransformasi ya. Begitu. Oke, ini yang terbaca dari keberuntungan kamu yang pertama. Nah, keberuntungan kamu yang kedua, ini kartu Death. Yang aku katakan tadi mungkin ya, kegagalan kamu dalam percintaan. Ini ada suatu hal yang sudah berakhir. Ternyata kamu I'm learning that ending are merely beginning. Ya, satu hal yang sudah berakhir. Ternyata aku belajar dari sesuatu hal yang sudah berakhir dan itu membuat aku ingin memulai satu kehidupan yang baru gitu loh. Jadi banyak hal yang kamu dapatkan. Ya, mungkin saja dan pada akhirnya yang tadi ya aku katakan banyak orang yang, menyukai kamu, banyak energi-energi yang ketarik ke kamu. Nah, itu sinkron dengan kartu yang kedua, keberuntungan kamu yang kedua. Dan di sini aku melihat kartu Death ini bukan adalah suatu hal yang berakhir, tetapi sesuatu yang akan terbangun kembali. Banyak orang-orang yang akan datang kepada kamu ya untuk mulai suatu kehidupan. Nah, ini ya, kamu akan mulai bersinar, kamu akan mulai, menunjukkan karisma kamu, kamu akan punya value di sini gitu ya. Nah, aku melihat beberapa dari kamu ya, ada yang pengen move on, yang pada awalnya sulit banget pengen move on ya, ada Three of Wands di sini. Kayak sulit banget pengen move on karena cinta yang begitu besar, rasa sakit yang tidak bisa hilang gitu ya. Kayak, aku nggak menyangka gitu loh, orang yang selama ini aku, sayang, aku banyak berjuang buat dia juga, tapi ternyata dia sudah menyakiti aku. Semua itu sudah berakhir, tapi aku melihat kamu bisa melupakan dia. Kamu bisa move on dari dia. Kenapa kok bisa move on? Karena kamu benar-benar orang yang mulai fokus kepada kehidupan diri sendiri. Dan kamu menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu itu bisa bangkit tanpa siapapun. Nah, inilah dia. Ya. Jadi aku merasa
beberapa dari kamu itu uh, akan benar-benar bisa menciptakan kehidupan kamu sendiri yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Apalagi di sini mungkin dari segi finansial. Saat kamu mungkin sudah diakhiri, ya seseorang sudah meninggalkan kamu, kamu mulai fokus kepada finansial. Disitulah menunjukkan nilainya kamu, disitulah menunjukkan kalau kamu itu orang yang layak untuk siapapun, disitulah juga banyak orang-orang mulai mendekat ke kamu. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang akan berpotensi untuk bersama dengan kamu. Dia melihat ada masa depan bersama kamu. Seolah-olah hubungan kamu dengan dia itu kayak diterangi oleh matahari dan selalu mendapatkan kesempatan-kesempatan dan peluang ya untuk memperbaiki ataupun membangun satu kehidupan bersama-sama di sini. Ya, aku melihat bahwasanya keberuntungan kamu yang kedua ini, walaupun ada satu hal yang sudah berakhir, ternyata kamu akan mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik dari orang sebelumnya. Karena kamu sudah bisa melupakan. Ya, ini sudah berakhir. Kenapa sih Kak, kok ini juga dikatakan keberuntungan? Ya, karena ada hubungan sudah berakhir, ternyata dia bukan yang terbaik buat kamu. Ternyata yang terbaik itu adalah ini, di sini. Ya, mungkinkah seseorang ini, ya, seseorang yang akan memahami kamu dan perjuangan kamu? Karena logikanya kalau kita seorang perempuan, ya, orang yang tulus dengan kita, dia pasti akan perjuangkan kita. Dia akan membahagiakan kita, dia tidak akan membiarkan kita bersedih. Ya, dan begitu juga jika kamu yang laki-laki, kamu akan perjuangkan seseorang yang kamu cintai. Ya. Nah, kalau dia benar-benar menerima kamu, arti kata dialah yang akan menjadi jodoh kamu. Nah, kamu pikirkan kembali, ya. Jadi kamu jangan meratapi sesuatu hal yang sudah berakhir. Karena sesuatu yang berakhir itu ya memang kehendak dari Tuhan. Jadi Tuhan juga akan memberikan orang-orang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah dia. Dimana kamu nantinya, ini sinkron dengan kartu ini ya, dimana nantinya kamu akan bisa menilai, oh ini layak buat aku, oh ini tidak, gitu loh. Kamu akan bisa memahami itu. Oke? Ini keberuntungan kamu yang kedua. Ya mungkin kamu akan menemukan seseorang yang tepat di sini. Menemukan pengganti dari seseorang yang sudah menyakiti kamu. Inilah keberuntungan kamu yang kedua ya. Oke. Di sini di kartu ini kartunya apa ya? Kalau ini judulnya itu kita lihat tentang sebuah keadaan yang menyedihkan ya. Kamu akan sendiri, tapi kita akan bicara tentang keberuntungan ya. Keberuntungan ini loneliness. I know that I never alone. Jadi kamu merasa aku tidak sendirian. Ya, walaupun mungkin ada yang sudah meninggalkan kamu, ada yang sudah menyakiti kamu tidak sendirian. Ya mungkin ada beberapa dari kamu, aku masih punya keluarga, aku masih punya teman-teman yang baik, aku masih punya Tuhan. Kalaupun teman-teman tidak ada yang baik, tapi aku punya Tuhan bersama aku. Jadi itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? Nah, ini ada Three of Swords. Memang ya, hebatnya kamu ini juga merupakan satu keberuntungan. Kok bisa keberuntungan, Kak? Sama halnya dengan kartu ini ya, nggak menjelaskan banget gitu ya untuk keberuntungannya, tapi inilah kartu-kartu pendampingnya itu kartu yang bagus gitu loh. Jadi ini bisa kamu ambil pelajarannya ya. Jadi di loneliness aku melihat memang kamu pernah mengalami suatu kesedihan, kekecewaan. Ada cinta segitiga yang terjalin dulunya, itu membuat kamu kecewa, tetapi kamu bisa move on di sini. Ini sinkron juga ke sini ya. Kamu bisa sinkron, kamu bisa move on, bisa melupakan seseorang ya. Dan aku juga melihat walaupun kamu menderita dulunya, ya siapapun pasti dong menderita ya. Saat kita punya cinta, ya dikhianati. Ya, seperti ada di TikTok TikTok gitu ya yang viral gitu. Ini Riau nih bos gitu ya. Kalau kemarau itu kebakaran, kalau hujan kebanjiran ya. Kalau pasangan sayangnya ditinggalkan. Jadi inilah mungkin ini yang kamu rasakan saat kamu sayang-sayangnya, lalu terungkap seseorang itu punya pasangan yang lain dan kamu merasa tersakiti. Ya, kamu merasa sengsara, menderita. Karena saat aku sayang-sayangnya, saat aku sudah berkorban, ya, aku sekarang sendiri. Tapi akhirnya kamu merasakan kalau aku selama ini tidak akan pernah sendiri. Ya, karena ini ada kartu pemungkas ya buat kamu, ada Seven of One. Kamu bertahan dalam semua kondisi. Ini hebatnya kamu. Kamu selalu bertahan, kamu selalu menyembunyikan kesedihan kamu, kekecewaan kamu sampai orang-orang pun tidak mengetahui kalau kamu itu mungkin dalam keadaan kecewa. Ya. Di sini mungkin kamu perlu merenungi, kamu bermeditasi, kamu benar-benar kayak pergi mendekati, mungkin ini rumah ibadah ya.
lebih ingin meningkatkan spiritual kamu seperti kartu yang pertama, keberuntungan yang pertama, jadi ini sinkron kartunya. Nah, sehingga akhirnya kamu itu lebih memahami, ya, aku bertahan aja itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada aku. Kenapa aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Lebih baik aku fokus kepada diri sendiri. Itu yang kamu pikirkan di sini, ya. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, jadi kamu itu jangan pernah merasa, "Oh, aku sedih, Kak, aku ditinggalkan, aku dikecewakan." Sebenarnya itu adalah keberuntungan kamu. Kenapa aku katakan keberuntungan? Kamu dijauhi dari orang-orang jahat. Kamu dijauhi dari cinta yang tidak pasti. Kamu dijauhi dari orang-orang yang manipulatif begitu. Ya, sehingga inilah yang kamu rasakan. Keberuntungan ya. Kalau kita rubah mindset kita, hal-hal yang tidak baik itu jadi baik, itu otomatis hidup kita akan enjoy. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah selanjutnya yang akan terbaca atau adakah pesan-pesan yang terbaca untuk kamu di sini. Kita akan coba lihat apakah itu 3 kartu. Karena di sini juga ada, aku melihat ada Nine of Cup ya di kartu bottom ini. Kamu itu benar-benar merasa kayak, oh, pada akhirnya aku akan merasakan kebahagiaan, aku menikmati cinta yang sebenarnya, hal-hal yang membahagiakan dan kesuksesan. Dan kamu juga akan menjadi bijaksana di sini. Oke? Inilah keberuntungan kamu. Oke, kita akan coba lihat di kartu orakel kamu selanjutnya itu apa. It's time to stop procrastinating. Jadi kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu lagi untuk hal-hal yang tidak baik ya. Intinya kalau kamu merasa ada hubungan yang tidak pantas, ya udah, kamu stop dulu hubungannya, lalu kamu fokus kepada diri sendiri ya. Dengan begitu akhirnya kamu merasakan ada sebuah cinta, ada sebuah kebangkitan dalam diri kamu, ada semangat yang cukup luar biasa. Karena ini juga ada risk ya. Kamu tidak akan takut jatuh lagi di sini. Kenapa? Karena kamu mampu, kamu punya kekuatan, kamu punya sayap. Ya, ibarat kata, ya mungkin ini kan tali, ya bertengger di sini, ini kan jatuh, ya kamu terbang dengan sayapnya kamu. Jadi arti kata kamu udah mampu. Oh, kamu tahu kemampuan kamu itu di mana gitu loh. Ya kan saat aku terjatuh, aku akan bisa terbang karena aku punya sayap. Begitu juga kamu ya. Jadi kamu jangan khawatir saat aku benar-benar kayak disakiti, dikhianati. Aku bertahan di sini untuk mencapai kebahagiaan aku selanjutnya. Dan ternyata aku menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari seseorang sebelumnya ya. Oke. Nah, ini dia. Aku juga melihat di sini ada over your love. Kamu akan bisa memberikan cinta kamu juga akan bisa menerima cinta dari seseorang. Ya, luar biasa sekali di sini. Arti kata kalau kartu death ini mengatakan bahwasanya ya kamu akan menerima cinta dari seseorang. Walaupun saat ini kamu lagi ditinggalkan, lagi sedih-sedihnya ya, tapi pada akhirnya kamu akan menerima cinta di sini. Dan ini juga ada play. Play ini kamu akan benar-benar bahagia. Kamu akan benar-benar menikmati dan bermain ya dengan cinta yang kamu miliki saat ini. Ya. Oke, buat teman-temanku semuanya. Jadi inilah keberuntungan kamu. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu. Intinya cobalah rubah mindset kita ke depannya kalaupun itu masalah, jadikanlah itu sebagai acuan buat kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita atau dari kesedihan ya. Oke, sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.